Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Banyak kurang semangat lagi. Bagaimana kabarnya anak IPA semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah menyenangkan, biasa saja atau sedih? Senang atau sedih? Apa galau? Ini mesti pasang kaca tak? Oke, sebelum kita belajar, silakan dirapikan tempat duduk dan tempat. Semua yang ada hubungannya dengan bayi tolong disimpan. Yang makan, yang minum tolong disimpan. Oke, sebelum kita belajar, silakan berdoa untuk memimpin teman-teman yang sudah doa. Siap, berdoa mulai. Kemudian dengan kita doa tadi menggunakan dan cara kita untuk ilmu masyarakat maupun kita hari ini. Oke, silakan dilihat di belakang, di depan kiri kanan ada teman yang tidak hadir. Teman tidak hadir? Kasih gimana dia? Sakit? Doakan supaya kasih cepat sembuh dan bisa beraktivitas biasa. Oke, kita belajar pada materi hari ini. Apa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pak Is, silakan Pak Is. Indahnya beragama secara modern. Modern itu artinya beragama sesuai dengan pertengahan yang kita berikan lagi. Apa yang tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Yakini, nafi dan rasul. Adapun profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada 6 profil pelajar Pancasila. Setelah kita belajar nanti, pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah, setelah kita belajar nanti, diharapkan rumah hebat semuanya memiliki sifat keutamaan dan sifat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar seseorang yang berdiri di tengah lautan. Apa yang Anda bayangkan? Niko, melihat gambar tersebut apa yang dibayangkan? Kisah Nabi, kisah Nabi Musa yang membela laut yang dijerat oleh Firaun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, tadi artinya Pak hebat semuanya bisa menjelaskan pengertian iman pada Nabi dan Rasul. Kemudian menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul karena Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Kemudian menjelaskan sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul.
mencapai atau menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Terakhir, sifat apa yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Adapun bentuk kegiatan belajar kita hari ini, pertama diskusi bersama kawan-kawan, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. Nah, perhatikan permasalahan berikut ini. Permasalahan tentang iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari sering muncul dalam bentuk tantangan keimanan, kesalahpahaman dan pengalaman keajaran yang tidak konsisten. Berikut adalah permasalahan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ketidakjelasan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya banyak orang yang mengaku beriman kepada Nabi dan Rasul, tapi tidak menjalani yang telah dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menyampaikan sunnah Nabi Muhammad berarti kejujuran, kesederhanaan dan kasih sayang. Tidak menjadikan Nabi sebagai role model dalam menyelesaikan konflik dan menjalani hidup, sehingga berdampak munculnya kesenjangan antara keimanan dengan pengalaman. Itu masalah pertama. Kemudian masalah yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari sering berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan dan pengaplikasian konsep ini dalam kehidupan umat Islam. Permasalahannya sering muncul kurangnya pemahaman tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak memahami secara jelas perbedaan Nabi dan Rasul. Contohnya menganggap semua Nabi adalah Rasul. Kemudian tidak mengetahui tugas khusus Rasul dalam menyampaikan wahyu kepada umat yang menentang. Sementara Nabi hanya melanjutkan ajaran sebelumnya, sehingga berdampak menimbulkan kebingungan dan dalam memahami sejarah Islam dan ajaran para Rasulullah. Kemudian permasalahan yang ketiga, permasalahan tentang sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari sering berkaitan dengan pemahaman, keaplikasian atau bahkan ketaksadaran umat tentang sifat Nabi, sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Berikut permasalahannya, kesalahpahaman tentang sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Masalahnya banyak orang yang tidak memahami sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Contohnya ketika seseorang tidak mengetahui bahwa sifat sidik jujur wajib bagi Nabi, sehingga ada keraguan terhadap kebenaran kisah Nabi dan Nabi Muhammad, yang banyak orang yang tidak mempercayai. Kalau dengan akal kita mempercayai bahwa tidak akan mungkin Nabi bisa sampai ke langit itu tujuh. Tidak memiliki sifat amanah terdapat dipercaya, sehingga mengabaikan pentingnya percaya dalam kehidupan, sehingga berdampak kurangnya keyakinan terhadap kesempurnaan akhlak Nabi dan Rasul. Ada 3 permasalahan di sini yang akan kami selesaikan. Yang pertama itu satu, yang kedua kalau yang masalah kedua kelompok 2, yang ketiga itu permasalahan untuk kelompok 3. Nah, itu Bapak sedang bagi sekalian ada 3 kelompok. Kelompok pertama Anggun, Akila, Alizah, Dafa, Mahmud, Fatia, dan Manisa. Kelompok kedua Miko, Kevin, Leo, Zaki, Yasin, dan Niko. Kemudian kelompok 3 Raditya, Rafael, Ansa, Nabi, Raymondis, dan Kasih. Dan masuk ke kelompok kita semuanya. Oke, kita ke kelompok 1. Silakan bergabung kepada Anggun. Kelompok 2 bergabung kepada Miko. Kelompok 3 bergabung kepada Raditya. Silakan cari temannya. Tiga Raditya.
Baik, karena sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil solusi dan pengasahan bahan yang disampaikan tadi. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Adi tentang mengenai iman dan nabi dan rasul. Iman secara bahasa berarti pengakuan Allah yang melahirkan sikap menerima al-qabul dan wujud al-iman. Secara singkat, iman berarti membenarkan dengan hati, mengingkarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul dan sengaja dipilih untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sekian saya dari perwakilan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau ada yang menanggapi? Ya. Kelompok 1. Oke, karena kita sudah selesai presentasi kelompok, habis tepuk tangan. Oke, kita akan melihat sumatan dari apa yang disampaikan dari permasalahan tadi tentang adanya salah konsepsi antara pengertian iman. Misalnya orang yang mengaku beriman hanya mengucapkan melalui bibir, tapi tidak ada yang amalkan dengan perbuatan. Sedangkan di sini disampaikan secara jelas iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi seorang yang dikatakan beriman pada Nabi dan Rasul berarti orang itu meyakini adanya Nabi dan Rasul, tapi juga dibuktikan dengan lisannya, dengan menjaga lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian apa perbedaan Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul itu jauh berbeda, ada perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk umatnya dan tidak wajib menyampaikan wahyu kepada manusia. Dan Nabi Rasul adalah utusan Allah, utusan laki-laki yang sengaja diutus untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Kemudian yang ketiga, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kemudian ada sifat mustahil, kemudian ada sifat jaiz. Silakan simpulkan pelajaran kita hari ini kepada Leo. Silakan simpulkan Leo. Kesimpulan, ayo siapa yang bisa Simpulkan saja situ.
sifat Nabi dan Rasul, sifat wajib yang harus ada, sifat mustahil yang tidak mungkin ada, sifat jais sama dengan bisa-bisa. Ya, oke. Kurangnya lanjut ya. Silakan. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semuanya? Apa itu iman, apa itu Nabi dan Rasul, apa sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kalau tidak ada, kita menyiapkan LKPD. Silakan kerjakan LKPD-nya. Nah, kalau bukunya belum paham ini, silakan tulis
setelah Pak periksa nilai rata-ratanya semuanya menjadi 40 berarti nilai jelek lain itu besar. Kemudian sebelum kita tutup kali ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mukjizat dan hikmah iman pada Nabi dan Rasul. Jadi diulang dibaca di rumah diulang untuk materi selanjutnya. Oke, bagaimana penjelasan hari ini? Menunjukkan kebiasaan atau sedih? Senang semuanya senang? Nah, belum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan pada kelas untuk Siap, Ustaz. Alhamdulillah.